adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Selamat pagi saudara-saudaraku terkasih, salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji, Senin 12 April 2021, hari biasa pekan kedua Paskah. Mari kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Yesus terkasih, Engkau mau berkeliling mewartakan tentang Bapa, tentang peran Roh Kudus dalam kasih-Mu kepada siapa saja yang Kau temukan. Kali ini Engkau bertemu dengan Nikodemus, seorang Yahudi yang bertanya tentang apa yang Engkau lakukan, dan Engkau dengan lugu, dengan kasih menjawab apa yang dia perlukan. Kami juga mohon Yesus agar Engkau juga mendengarkan permohonan-permohonan kami, sehingga permohonan-permohonan kami dapat Engkau laksanakan, sehingga kami boleh berbahagia senantiasa bersama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes bab 3 ayat 1 sampai dengan 8. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus. Ia seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang kepada Yesus pada waktu malam dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa Engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang Engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikian halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudaraku terkasih, manusia diciptakan dari badan, jiwa, roh. Badan kita bisa cubit dan sakit. Jiwa juga bisa sakit. Maka ada rumah sakit jiwa, ada psikiater. Roh, roh ini yang diwartakan oleh para pemuka agama, yang tidak kelihatan tetapi hidup. Maka pada hari ini kita dengar dialog seorang seorang Farisi yang tahu ilmu agama, Taurat. Karena mendengar apa? Tentang air dan roh. Baptis hanya menggeserkan air di dahi, tapi bersama dengan roh yang besar. Dan roh itulah yang menggema di dalam hati manusia dalam sakramen permandian. Tetapi Niko berpikir hanya manusia itu berbadan dan berjiwa saja, belum sampai kepada pemikiran roh. Maka dia mengatakan, tidak mungkin orang masuk ke dalam rahim ibu. Betul, logikanya jalan. Jangankan tunggu sudah tua, ketika anak sudah lahir saja, dimasukkan lagi ke dalam rahim ibu tidak bisa. Karena udara sudah mengisi tubuh bayi kecil itu.
Yang Yesus maksudkan adalah rahim itu adalah kekuasaan Allah. Jadi kita masuk di dalam haribaannya dalam bentuk roh. Karena roh yang kita miliki adalah roh yang sudah tercabik-cabik dengan dosa. Maka kita masuk seperti seorang yang memasuki MRI. Dia masuk, dia tidur di sana, kemudian diperiksa penyakit ini, penyakit itu yang muncul dan diobati. Logika secara manusiawi, jasmani, Pak Niko betul. Tetapi Yesus ingin menerangkan lebih mendalam bahwa manusia itu berbadan, berjiwa, dan berroh. Artinya apa? Ketika kita dihembuskan nafas hidup, maka kita akan hidup terus sampai selama-lamanya walaupun tubuh atau jasmani kita itu sudah hancur. Itulah keselamatan yang perlu diperhatikan. Hidup manusia bukan hanya di bumi ini saja, tetapi menuju ke sana. Karena itu, mari kita rawat hidup kita, panggilan kita. Melalui apa? Pikiran, perkataan, perbuatan kita. Melalui pikiran, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita dilahirkan dan diciptakan dengan situasi dan kondisi yang ada, di mana diberikan nafas setiap hari, udara, matahari, dan sebagainya. Pikiran. Juga kita mempunyai motivasi ke depan. Mau apa dengan kita? Kita berani melakukan hal-hal yang baik dengan mempersiapkan diri dalam proses kehidupan seperti belajar. Belajar itu bukan hanya belajar di sekolah, tetapi juga belajar ngaji, belajar berdoa. Berelasi dengan Tuhan secara pribadi. Menggunakan akal sehat. Juga perhatikan mulut kita. Apakah mulut ini dipakai untuk memuji Tuhan atau mulut kontrakan? Kalau mulut kontrakan itu ya asbun, ya, tidak pernah pikir dampak atau akibat-akibatnya. Sebagai seorang murid Yesus, mulut itu bernilai dan berharga. Karena orang mengatakan mulutmu harimaumu. Perbuatan. Yesus sering memberikan contoh tentang misalnya orang Samaria yang baik hati. Maka digambarkan oleh Yesus tadi. Seorang yang dirampok, kemudian lewat seorang imam itu ya sebetulnya harus peduli. Dan sekarang buktinya pada masa Covid, pada masa bencana, bagaimana para imam, biarawan-biarawati ini berkiprah? Apa hanya mejeng saja? Ya, sudah aman, tenang-tenang saja. Pikir orang lain. Ini perbuatan dan keteladanan. Jadilah orang Samaria yang baik hati. Juga orang kaya yang sukses, tapi dia pelit. Dan orang Samaria yang dibenci, yang tidak diperhatikan atau tidak diperhitungkan orang Yahudi, justru itulah yang menjadi pahlawan. Ini bukti nyata dalam kasih yang Yesus berikan. Mungkin ketika Yesus berkhotbah, Yesus bercerita, kita tersinggung. Ya baik juga kalau tersinggung berarti kita merefleksikan diri. Maka mari pada masa Covid dan masa bencana ini, dalam masa Paskah kita memberikan yang terbaik. Bukan hanya bunyi-bunyian ya, atau menggunakan kesempatan, tetapi betul melaksanakan dengan seluruh hati. Sehingga teman-teman kita yang mengalami kesulitan mendapatkan bantuan. Dan itulah kepuasan batin seorang yang memberikan diri dengan hatinya. Selamat pagi, Tuhan memberkati.